close manual, kita bisa gunakan stop loss manual ya. Tetapi ini juga boleh dilakukan. Mungkin kalau teman-teman belum terlalu yakin, masih belum bisa kontrol, boleh kita nanti pakai solusi stop loss dan TP-nya. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi yang di awal tadi. Ya, saya lanjutkan lagi bagian-bagiannya ketika kita tadi masuk di eh, bagian new order ya, tanda plus sebelah kanan, maka munculnya tadi. Berikutnya sebelah kirinya ini untuk memilih time frame atau TF. Time frame itu ada M1 1 menit ganti candle, ada M5 5 menit ganti candle, ada H1 1 jam, H itu hour, artinya 1 jam ganti candle. Kalau kita menggunakan 1 hari ganti candle berarti D1 ya, daily, atau W1 weekly. Artinya dalam satu pergerakan candle ini kalau kita memilih H1 berarti 1 jam. Setiap 1 jam dia ganti candle, setiap 1 jam dia ganti candle terus. Nah, tentu nanti analisa ini bisa berbeda kalau kita menggunakan time frame yang beda. Kita menggunakan time frame D1 dengan H1 berbeda. Nah, pertanyaannya time frame yang berapa kita gunakan? Ya, jawabannya bergantung pada tipe trading yang akan kita ambil. Kalau kita menggunakan day trading, saya lebih cenderung ke H1 ya. Kalau kita menggunakan long term trading atau swing trading, trading mingguan, trading bulanan, bahkan trading tahunan, artinya begitu saya entry hari ini, nanti minggu depan baru kita buka. Atau minggu depannya lagi baru kita analisa lagi. Itu namanya trading jangka menengah, jangka panjang ya, bukan trading harian. Trading harian itu 1 hari bisa dipastikan harus clear di sana. Mana yang terbaik? Ya, yang terbaik kalau kita cocok saja. Karena tidak semua orang bisa tiap hari monitor. Ada kalanya yang sibuk sekali, ya 1 minggu baru bisa, 1 bulan baru bisa. Bahkan mungkin untuk investasi 1 tahun, 2 tahun baru kita lihat di sana. Tapi rata-rata di antara teman-teman menggunakan day trading, artinya 1 hari dipastikan selesai ya. Dengan nanti ketahanannya, dengan lot yang digunakan termasuk target profitnya. Ini kalau kita menggunakan H1 berarti 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai batasan ini ya, garis putus-putus yang ada itu ya, ini ada garis periode, ini ada garis periode. Satu garis periode ini adalah 24 jam atau 1 hari. Berikutnya di sebelah Euro USD ini ada XAU berarti pasangannya Euro USD, kemudian ada time frame-nya H1, ada harga bukaan, kemudian ada harga tertinggi, ada harga terendah, ada harga penutupan. Ya, ada 4 harga muncul di sana. Yang penting yang mana tidak usah terlalu dilihat di situ, karena nanti di situ otomatis. Yang paling kita harus pahami adalah nanti memahami atau melihat kondisi tampilan eh, sesudah kita transaksi ya. Sesudah kita transaksi nanti akan muncul tampilan yang ya setidaknya harus kita tahu banyak di sana. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah order maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Minus sekian ya. Kemudian ada balance, ada equity, ada free margin, ada margin level, ada margin dan sebagainya. Terkait dengan teori nanti bisa dibaca petunjuknya, apa itu balance, apa itu equity, bagaimana rumusnya, ada semuanya. Ini teori ya, saya tidak terlalu pusing dengan begini karena ini wilayah ranahnya broker. Ini sudah dihitung otomatis, tidak usah menghitung kita. Yang kita perhatikan adalah ketahanan ya. Ketahanan itu apa? Ketahanan itu kemampuan modal kita menahan laju naik turunnya harga. Itu yang kita jaga. Nanti akan muncul di sini harga minus kita berapa, transaksi kita berapa. Nah, nanti yang kita banyak pelajari di sana. Oke. Ini yang menggunakan HP mudah-mudahan nanti bisa
bermanfaat ya untuk pengetahuan, untuk teori bisa dibaca ya. Free margin itu apa, margin level itu apa, ya silakan dibaca ya. Bagi saya yang paling penting adalah satu leverage ya. Selalu saya sampaikan ambil leverage yang kecil. Leverage itu adalah daya ungkit ya. Perbandingan antara dana trader dengan pinjaman yang diberikan broker. Kenapa harus pinjam? Karena untuk bisa transaksi di standar euro ya, standar euro USD, untuk bisa transaksi satu lot kontrak size-nya adalah 100.000 US dollar. Sehingga minimal harus kita butuhkan 100.000 US itu. Kalau tidak ada leverage. Kalau ada leverage tinggal perbandingan ya. Tinggal perbandingan saja. Yang dibutuhkan 100.000, kalau kita menggunakan 1 berbanding 1.000, maka cukup kita menggunakan dana 100 dolar. Maka jangan terlalu tinggi kita mengambil leverage, kita ambil yang kecil. Di mana broker itu menyediakan paling kecil, ambil yang terkecilnya. Oke, terkait dengan pengertian nanti bisa dibaca, bisa di browsing banyak sekali ini. Ya. Yang paling penting kita bagaimana cara kita membaca pasar, menentukan titik entry, kemudian bagaimana exit, bagaimana bisa profit, itu yang paling utama. Kalau teori terlalu banyak nanti malah jadi bingung. Karena nanti teori terkait dengan teknika juga sangat banyak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan teknis MetaTrader, teknis yang ada di platform MetaTrader ini. Nah, yang paling nanti juga bisa kita amati, kita buat garis-garisnya adalah bagaimana kita menarik garis pentingnya. Ya, di MetaTrader itu baik di platformnya Android maupun laptop atau Windows nanti akan muncul garis-garis yang bisa membantu kita membuat satu pemetaan ya. Ini munculnya di mana? Munculnya ketika kita nanti klik seperti ini. Di dalam MetaTrader itu kalau kita klik yang bagian chart seperti ini, kemudian klik di wilayah putih di sini ya, bebas. Klik satu kali di HP, ini masih menggunakan HP ya. Klik satu kali di tengah nanti akan muncul bulatan seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada garis tegak, ini kita tidak gunakan. Yang sering kita gunakan adalah garis datar, garis tren. Ya. Kemudian nanti ada garis panah. Nah, ini garis panah ini untuk mengukur berapa pip pergerakannya. Ini kalau di laptop sama halnya dengan crosshair yang klik ditahan ditarik. Ini juga bisa klik ditahan ditarik dari ujung tertinggi terendah ke tertinggi, nanti klik ditahan tarik sampai di sini, arahkan ke sini, nanti akan muncul berapa pip pergerakannya. Misalkan 1800 pip. Nanti akan muncul di tengahnya. Ini kalau kita gunakan garis panah untuk melihat berapa jauh market itu bergerak. Kalau garis datar ini untuk nanti menandai support dan resistennya ya. Kita bisa menandai support dan resisten di sana. Kalau kita klik di sini ya nanti akan bisa muncul di sana garis datarnya. Kalau kita klik yang di sini nanti akan muncul garis trennya. Ini bisa kita pilih tren ke sana, tren ke sini, tren ke bawah bisa nanti menggunakan tren. Ya, tentunya tidak bisa kita hanya pilih di sini, nanti kita tambahkan di sebelah kanan. Ini bisa nanti ada tanda plus di sini. Kita klik dulu di sini, baru nanti kita pilih yang garis ini. Garis datar untuk menandai support resistennya di mana. Garis tren untuk menandai arah kecenderungan. Kemudian satu lagi, ada garis yang tidak kalah penting juga, nanti ada garis namanya Fibonacci ya. Ya meskipun kita nanti tidak sering gunakan ya paling tidak tahu cara penggunaannya ya. Ada garis Fibonacci itu seperti ini. Nah, di Fibonacci ada garis Fibonacci retracement. Nanti kita pakai di sana untuk mengukur seberapa jauh pasar itu menekan ya. Seberapa jauh marketnya melawan. Ketika dia naik, kemudian dia mulai melawan, ini kita bisa gunakan
Fibonacci ini untuk mengukur apakah dia kuat turun atau tidak. Ya, kalau dia kuat turun nanti kita gunakan ini ada garis-garis bantunya. Oke, ini pengenalannya di MetaTrader yang menggunakan Android. Ya, silakan nanti sedikit banyak dicoba karena yang saya gunakan untuk menjelaskan adalah berbasis laptop atau Windows, sehingga nanti ada sedikit banyak perbedaan, silakan nanti disesuaikan. Yang terpenting ada semuanya, ada garis Fibonacci ada, kemudian garis trend juga ada garis support resisten kita bisa juga pilih, termasuk untuk mengukur seberapa jauh market itu bergerak ya juga ada, sudah ada di sana. Ini tadi seperti yang kita jelaskan tadi, ada garis datar untuk support resisten, garis trend untuk kecenderungan, kemudian ada garis panah untuk mengetahui berapa pip market itu sudah berjalan. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di platformnya Android.